3 desa dan 6 dusun di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam air akibat banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Petugas BPBD Kabupaten Semarang bersama warga desa langsung berupaya mengurai material tanah, berbatuan dan juga ranting yang menyumbat saluran air agar tidak semakin menggenangi jalan. Hujan deras yang mengguyur Gunung Merbabu pada Rabu sore mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Kondisi Gunung Merbabu yang gundul akibat kebakaran hutan beberapa waktu lalu membuat air turun ke lereng gunung dengan volume yang cukup besar. Selain menggenangi ruas jalan permukiman warga, banjir juga merendam 3 desa dan 6 dusun di lereng Gunung Merbabu di Kecamatan Getasan. Untuk mencegah banjir agar tidak tinggi lagi, petugas BPBD Kabupaten Semarang bersama warga langsung berupaya mengurai material tanah, bebatuan, dan ranting yang menyumbat saluran air. Terkait dengan jembatan yang putus. Dan besok pagi kita akan datangkan ekskavator untuk mengurai jembatan yang tersumbat seperti di Kataji. Kemudian ada longsor juga di daerah Gedong yang hari ini kita asesmen ke sana dan kita lakukan penanganan sementara. Banjir bandang di kawasan lereng Gunung Merbabu, Kecamatan Getasan, sudah terjadi 2 kali dalam kurun waktu 4 bulan. Banjir bandang disebabkan dampak kebakaran hutan yang terjadi pada Oktober tahun 2023 lalu. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Ayus, laporkan. Pemirsa, akibat hujan deras sebabkan jarak pandang terbatas, sebuah mobil minibus terperosok ke Kali Kapuk Metro Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tak ada korban jiwa, evakuasi mobil ini berlangsung dramatis. Sebuah mobil minibus ini terperosok di Kali Kapuk Metro Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis siang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan ini langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi. Proses evakuasi berlangsung selama 2 jam. Diduga mobil minibus ini terperosok ke kali akibat hujan deras yang menyebabkan jarak pandang terbatas. Awal hujan deras dan gelap, jadi menghilangkan daya pandang supir. Jadi ketika menikung, supir tidak melihat karena gelap, air terpleset, tergelincir karena memang tidak ada pembatas gitu. Jadi mobil air cukup dan ya Allah, alhamdulillah untuk pengemudinya selamat. Beruntung tak ada korban dalam insiden ini. Mobil kemudian dievakuasi menggunakan mobil derek Dinas Perhubungan dan dibawa ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews laporkan. Pemirsa, saat harga beras mahal, pria di Ponorogo, Jawa Timur memberi mahar 2 karung beras kepada calon istrinya. Ya, sang pria ini mengaku mahar unik ini sebagai pengingat pernikahan mereka bersama dengan harga beras yang saat ini sangat mahal. Inilah prosesi akad nikah Irwan Sokip dan Ikrimah Zakiyah di Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Kamis pagi. Saat akad nikah yang disampaikan dalam bahasa Arab, Sokip menyerahkan beras 50 kg sebagai mahar, juga emas, uang tunai, dan seperangkat alat sholat. Prosesi akad nikah pun berlangsung hikmat dan lancar. Usai akad nikah, keduanya langsung menuju pelaminan. Sebagai hiasan, 2 karung beras seberat 50 kg diletakkan di depan pelaminan. Sang pria mengaku mahar unik ini sebagai pengingat pernikahan mereka bersama dengan harga beras yang sangat mahal. Karena ini harga beras lagi melonjak dan harganya itu tinggi, maka dari itu kami berinisiatif menggunakan mahar beras, dan dari pihak perempuan pun mensetujui apa yang saya berikan. Kalau dari sisi agama Islam, untuk mahar berupa bahan pokok, misalnya beras, kemudian ada bahan pokok yang lain, itu tidak ada masalah. Terutama yang hari-hari ini memang kan harganya yang lumayan mahal itu, maka tentu sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Usai akad nikah, acara lanjutkan dengan pesta pernikahan dan perayaan lainnya. Pengantin berharap mereka menjadi pasangan yang bahagia hingga akhir hayatnya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial video WNA yang dikawal polisi lalu lintas. Dalam video tersebut, turis asing itu mengaku telah menyewa polisi tersebut senilai 100 US dollar. Police escorted the police officer who fucks me. So offensive. Well, it's not like we're gonna get pulled Video over. seorang turis asing dikawal anggota polisi lalu lintas di Bali viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @justinrosli pada 30 Januari lalu ini memperlihatkan anggota kepolisian saat mengawal turis asing dengan menggunakan moge. Bahkan ia mengaku menyewa polisi tersebut sebesar 100 US dollar atau sekitar Rp1.560.000 untuk mengantarnya sampai ke tempat tujuan. Menurut polisi, kejadian ini terjadi pada perhelatan G20 di kawasan Gianyar, Bali. Polisi yang menerima uang sewa patwal tersebut juga telah diberikan sanksi. Peristiwa itu pernah terjadi sekitar 2 tahun yang lalu atau pada saat ada kegiatan G20 di Bali. Pimpinannya di mana yang bersangkutan telah dimutasi menjadi anggota Pospol atau Pol Subsektor di Ubud yang sebelumnya adalah anggota Satlantas Polres Gianyar. Menurut polisi, turis asing ini dinilai memiliki niat tidak baik. Ia diduga ingin melecehkan anggota polisi dengan mengunggah video lama tersebut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, 3 bayi di Sidoarjo, Jawa Timur lahir normal dan sehat di tahun Kabisat 29 Februari 2024. Sementara di kota Parepare, Sulawesi Selatan, ada 5 bayi yang juga akan ulang tahun 4 tahun sekali. Tiga bayi lahir normal dan sehat di Rumah Sakit Umum Jasem Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepat tanggal 29 Februari 2024. Kelahirannya menjadi istimewa karena 29 Februari hanya muncul setiap 4 tahun sekali atau tahun Kabisat. Salah satu bayi adalah buah hati pasangan Yoga Dwi Anggara Putra dan Dini Dian Pertiwi. Mereka tak menyangka kalau sang jabang bayi akan lahir tepat di tanggal istimewa. Berjalan lancar. Lancar ini. Anak mulai kerja. anak masuk rumah sakitnya jam berapa, Mas? Jam 1 masuk. Jam 1. Kemarin. Ya, tadi jam 1 siang tadi. Normal, sesar? Normal. Anak berapa, Mas? Anak ketiga. Sementara itu di Parepare di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare, ada 5 bayi yang lahir di tanggal Kabisat. 1 bayi lahir secara normal, sementara 4 bayi lainnya lahir dengan cara operasi sesar dengan indikasi medis. Kelahiran sang buah hati di tanggal yang istimewa ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para orang tua. Mereka berharap anak mereka kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan.